Halo semuanya, pada pembahasan di video kali ini saya yang akan mengisi suaranya. Selamat datang di channel Fakta dan Logika. Kita hidup di dalam sesuatu yang tak bisa disentuh, tak bisa dilihat, tapi menentukan segalanya. Kita menyebutnya sebagai waktu. Ribuan tahun lalu, sebelum ada jam atau kalender, manusia menatap langit untuk memahami keteraturan alam. Mereka melihat matahari terbit dan tenggelam, bulan yang berubah bentuk, dan bintang-bintang yang berpindah pelan dari malam ke malam. Dari gerakan itu, kelak lahir konsep hari, bulan, dan tahun. Bukan karena waktu itu sendiri punya batas, tapi karena manusia belajar menghitung perubahan. Sejak itu, kita hidup seolah berada di dalam aliran waktu, seperti perahu kecil yang mengikuti arus sungai besar. Namun, apakah sungai itu benar-benar mengalir atau hanya kita yang bergerak di dalamnya? Isaac Newton percaya sungai itu nyata. Baginya, waktu mengalir dengan kecepatan yang sama di seluruh alam semesta. Ia adalah panggung besar tempat segala sesuatu terjadi. Entah bintang meledak atau hujan turun, semuanya berlangsung di atas panggung waktu yang tak pernah berhenti. Tapi di awal abad ke-20, panggung itu mulai retak saat Einstein datang dengan pandangan baru. Ia mengusulkan bahwa ruang dan waktu bukan dua hal terpisah, melainkan kain yang sama. Kain yang bisa melengkung, meregang, bahkan terlipat karena keberadaan massa dan energi. Einstein menyebut ruang waktu bukanlah wadah yang kosong. Ia hidup, lentur, dan peka terhadap isi semesta. Bintang-bintang bukan hanya berdiam di ruang, mereka membentuk lekukan yang memengaruhi jalannya waktu di sekitarnya. Kita mulai memahami waktu bukan detik yang berlari di jam tangan. Ia lebih mirip seperti permukaan laut yang bergelombang, kadang tenang, kadang melambat, kadang hampir berhenti, tergantung dari apa yang terjadi di bawahnya. Dan dari sini pertanyaan besar pun muncul. Jika waktu bisa melambat atau berubah bentuk, apakah waktu benar-benar ada atau hanya bayangan dari perubahan yang kita rasakan? Dari teori Einstein, kita tahu waktu tidak mutlak. Ia bisa melambat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Bayangkan dua orang kembar, satu tinggal di bumi, satu lagi bepergian ke luar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya. Ketika sang kembar kembali, ia akan menemukan saudaranya di bumi telah menua lebih cepat. Bagi sang penjelajah, waktu berjalan lambat. Bagi yang di bumi, waktu mengalir seperti biasa. 2 jam, 2 kehidupan, 2 laju waktu, semuanya benar karena waktu mengikuti cara masing-masing bergerak di ruang semesta. Fenomena ini sudah terbukti. Tahun 1971, 2 fisikawan menerbangkan jam atom mengelilingi bumi. Setelah mendarat, jam di pesawat dan jam di bumi menunjukkan waktu yang berbeda. Selisihnya sangat kecil, tapi cukup untuk membuktikan bahwa waktu benar-benar bisa melambat. Hal yang sama terjadi pada sistem GPS di ponsel kita. Satelit di orbit bumi mengalami gravitasi yang lebih lemah dan bergerak lebih cepat. Jika kita tidak menyesuaikan perbedaan waktu di sana, peta digital bisa meleset beberapa kilometer setiap hari. Jadi, setiap kali seseorang menekan lihat arah di ponselnya, mereka sebenarnya sedang memanfaatkan efek relativitas. Namun, di alam semesta ada tempat di mana hukum ini menjadi ekstrim. Kita biasanya menyebutnya sebagai lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di mana gravitasi begitu kuat hingga ruang dan waktu terlipat sampai tak bisa kembali. Di tepinya, waktu hampir berhenti. Bagi pengamat jauh, apapun yang jatuh ke dalam lubang hitam akan tampak membeku, terperangkap selamanya di ambang batas. Bagi objek yang jatuh itu, waktu terus berjalan seperti biasa. Ia melintas ke dalam kegelapan menuju pusat yang disebut singularitas, tempat semua hukum fisika berhenti bekerja. Sebagian ilmuwan menyebutnya akhir dari waktu, tapi yang lain melihatnya sebagai pintu menuju awal yang baru. Mungkin di sisi lain dari singularitas, waktu mengalir dengan arah berbeda, dan semesta baru lahir dari sana. Stephen Hawking pernah mengatakan, mungkin waktu tidak hanya satu arah. Ia bisa memiliki sisi imajiner seperti sumbu tambahan yang tidak bisa kita lihat, tempat di mana seluruh masa lalu dan masa depan ada secara bersamaan, diam, lengkap, dan abadi. Jika itu benar, maka waktu bukanlah sungai yang mengalir, melainkan keseluruhan samudera. Dan kita hanyalah riak kecil yang sedang menelusuri satu jalurnya.
Dalam banyak ayat, Al-Quran berbicara tentang waktu bukan sekadar urutan detik, tapi sebagai tanda bagi manusia yang mau berpikir. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 47. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Ayat ini seolah berbicara dalam bahasa yang sangat mirip dengan relativitas waktu, merujuk dengan persepsi terhadap waktu bisa berbeda-beda, tergantung di mana dan dalam keadaan seperti apa seseorang berada. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. تعرج Ini memberi isyarat bahwa waktu di alam yang berbeda tidak mengalir seperti di bumi, ada tingkat realitas lain di mana durasi tidak lagi bermakna sama. Jika sains melihat waktu sebagai dimensi yang melengkung, maka Al-Quran mengajarkan bahwa waktu adalah bagian dari ciptaan, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia bisa Allah panjangkan, percepat, atau hentikan. Dan ketika hari kiamat tiba, semua waktu akan dilipat seperti gulungan kertas. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. Dalam pandangan ini, waktu bukan sungai yang mengalir tanpa arah, melainkan bagian dari sistem yang tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Ia ada agar manusia belajar tentang kefanaan, keteraturan, dan kebijaksanaan. Dan mungkin disitulah titik temu antara ilmu dan iman, bahwa memahami waktu sebenarnya adalah cara memahami kebesaran penciptanya. Kalau waktu adalah ciptaan, maka apa yang ada sebelum waktu diciptakan? Di titik itu tak ada sebelum dan sesudah. Tak ada ruang, tak ada detik, hanya menyisakan keberadaan yang mutlak. Mungkin disitulah makna dari keabadian, bukan panjangnya waktu yang tak berujung, tapi keadaan di mana waktu tidak lagi diperlukan. Kita hidup hanya beberapa puluh tahun, tapi di balik tubuh ini ada kesadaran yang selalu merasa ada. Dari masa kecil, dewasa, hingga tua. Yang berubah hanyalah tubuh dan ingatan, tapi kita yang menyadari semua itu tetap sama. Bisa jadi kesadaran inilah yang tidak terikat waktu. Ia menyentuh masa lalu lewat ingatan, menyentuh masa depan lewat harapan, dan tetap hadir di setiap detik yang kita sebut sekarang. Maka mungkin waktu bukan musuh yang mencuri usia kita. Ia hanyalah cermin yang menunjukkan bagaimana kita menjalani keberadaan ini. Suatu hari detik terakhir akan tiba. Jam berhenti, tubuh membisu, dan semua hal yang dulu penting akan memudar. Tapi jika kesadaran memang lebih tinggi dari waktu, maka kematian bukan akhir, melainkan perubahan bentuk perjalanan. Dan mungkin di sisi lain dari keheningan itu, kita akan memahami segalanya tentang waktu, tentang ruang, dan tentang arti menjadi ada.